Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Nurkolis Raufi. Saya dokter spesialis bedah saraf. Saya bekerja di 3 rumah sakit di Mojokerto, di Rumah Sakit Wahidin, di Rumah Sakit Sakinah, dan Rumah Sakit Gatul, dengan memberikan pelayanan di bidang bedah saraf. Kemudian istri saya Dr. Danti Nur Indiastuti. Kebetulan istri saya seorang pengajar juga, seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang setiap hari juga harus mengajar ke Surabaya. Di tengah kesibukan kami, tentunya kami memberikan perhatian yang cukup besar tentang pendidikan anak-anak kami, terutama yang selalu kami tekankan ke anak-anak kami, yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran harus selalu dijaga, dan kami yakin dengan menjaga Al-Quran itu menjadi bekal dia di dunia ataupun di akhirat, dan justru dengan itu akan memudahkan dia dalam belajar akademisnya. Mungkin itu. Pertanyaan pertama, target di SD itu kan untuk lulus SD adalah 3 juz. Ya. Nah, bagaimana tipsnya kok bisa Ananda Rosid sampai hafal 10 juz? Alhamdulillah, Rasid memang sudah menyelesaikan hafalan 10 juz. Jadi kuncinya anak di rumah harus didampingi orang tua ketika menghafalkan Al-Quran, dan pastinya ada target yang harus dihafalkan setiap hari. Insya Allah Rasid itu berubah-berubah, pernah setengah halaman, pernah 1 halaman, bahkan pernah beberapa baris. Jadi kuncinya setiap hari harus ada ziyadah atau penambahan hafalan. Untuk bisa menambah hafalan, support orang tua itu yang sangat penting. Jadi mengontrol sudah betul-betul hafalan atau belum anaknya. Kemudian kita sebagai orang tua juga harus siap ketika anak itu mau menyetorkan hafalannya ke kita. Itu kuncinya. Dan khususnya Rasid memang biasanya dia itu sebelum tidur membaca dulu yang mau dihafalkan sekitar 10-20 kali. Kemudian setelah subuh dia menghafalkan, kemudian setor ke kita, baru paginya disetorkan ke sekolahan. Seperti itu terus rutin. Ketika sudah selesai 1 juz, untuk setor ulang. Sebelum setor ulang kita sudah siapkan dulu. Jadi sebelum selesai 1 juz kita sudah menyiapkan untuk setor ulang. Jadi sambil ziyadah tetap dikerjakan, tapi setor ulangnya harus mulai dicicil untuk bisa disiapkan nanti pada waktu setor ulang gitu. Yeah. Terlalu panjang. Itu apa ya? Natural aja. Itu yang menarik gitu loh. Nggih. Sekarang itu ritmenya ke sana, jadi kejujuran apa adanya. Nggih. Kami juga nanti membantu Oh ya. Kesini. Yang kedua, bagaimana mengenai pembelajaran Al-Quran, pembelajaran khususnya Al-Quran di Permata? Pembelajaran Al-Quran di Sekolah Islam Permata ini insya Allah sudah cukup bagus, bahkan mungkin sangat bagus nggih. Anak kami sekolah di Permata ini memang mulai dari toddler itu preschool, PG, TK, SD sampai dengan SMP.
itu kita memang sangat tertarik dengan program Al-Quran itu. Jadi kita memberikan perhatian lebih tentang program Al-Quran ini. Jadi memang kita ikuti dan kita lihat perkembangan anak kita. Menurut saya sudah sangat bagus, mulai dari yang pertama dulu saya tilawati kalau tidak salah, kemudian yang terakhir utrujah kalau nggak salah ya, utrujah itu yang saya bisa mengikuti perbedaannya, dan sepertinya yang sudah diterapkan sekarang ini sudah sangat bagus. Tapi kuncinya dari program ini adalah pendampingan dari orang tua. Jadi tidak bisa program ini hanya satu sisi dari sekolahan, tapi peran aktif dari orang tua itu sangat penting untuk memotivasi anak, untuk mendampingi anak ketika anak itu sudah semangat untuk menghafal. Termasuk pada satu saat mungkin anak itu bisa merasa bosan, capek, lelah, letih. Kita harus menghibur dia, kemudian kita semangati lagi, seperti itu terus. Menurut saya sudah cukup bagus ya, mungkin sambil terus diperbaiki. Pesan kepada yang muda dan bisa seperti Anda dan Rosyid bisa melebihi target 7 juz bahkan 10 juz. Insya Allah semua anak itu cerdas, semua anak itu baik, semua anak itu mampu. Kebetulan Rasid memang sudah menyelesaikan 10 juz. Pertanyaan tadi apa tadi? Ulang. Pesan. Pesan untuk orang tua seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa program tahfidz Al-Quran yang sudah dilaksanakan di SD Islam Permata ini sangat bagus dan baik bila ada peran aktif dari orang tua. Peran aktif orang tua yaitu dengan mendampingi anak-anak untuk semangat menghafal Al-Quran. Baik ketika anak itu menambah Al-Qurannya, ziyadahnya, kemudian setoran ziyadahnya, orang tua harus aktif mau menerima setoran ziyadahnya anak-anak, kemudian membuat program murojaahnya, kemudian menyiapkan setoran ulangnya kalau sudah mau selesai 1 juz. Itu menurut saya pendampingan orang tua untuk selalu memantau anak-anak itu sangat penting. Misalnya setiap hari anak-anak itu harus menambah hafalan sekian baris, itu yang harus dikontrol. Misalnya hari ini anaknya tidak bisa ziyadah, ya kita tanyai kenapa kok tidak bisa, kemarin kamu ada masalah apa. Jadi besok jangan sampai tidak ziyadah, malah kalau perlu 2 kali lipat. Itu yang harus kita motivasi anak, dan itu tanpa peran aktif ya memang sulit. Jadi harus ada pendampingan dari